Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I will discuss about a journal article that I wrote with the title of Analysis of Type and Properties of Soil on the Foundation of a Multi-Story Building. Case study of a four-story student boarding house. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel jurnal yang saya buat, yaitu analisis jenis dan sifat tanah pada fondasi gedung bertingkat dengan studi kasus gedung kos mahasiswa 4 lantai. Kita masuk ke bagian abstraknya terlebih dahulu. Abstrak investigasi tanah merupakan langkah penting dalam perencanaan konstruksi gedung bertingkat untuk memastikan stabilitas fondasi. Artikel ini membahas klasifikasi tanah berdasarkan sifat fisik, karakteristik tanah berbutir kasar dan tanah lempung serta organik, pengaruh air tanah, dan metode pengujian sifat mekanik tanah. Studi kasus yang dilakukan pada proyek kos-kosan mahasiswa 4 lantai, di mana analisis sondir dan boring digunakan untuk memahami profil tanah dan menentukan jenis fondasi yang tepat. Hasil investigasi menunjukkan bahwa jenis tanah dan kandungan air tanah sangat mempengaruhi pemilihan fondasi yang tepat. Kemudian, untuk pendahuluannya, investigasi tanah merupakan komponen esensial dalam perencanaan konstruksi gedung bertingkat, karena fondasi yang dipilih harus mampu menyalurkan beban bangunan secara aman ke dalam tanah. Pada proyek pembangunan kos mahasiswa 4 lantai yang berlokasi di Rawamangun, Jakarta Timur, investigasi tanah memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas struktur. Kondisi tanah di Jakarta Timur, khususnya area proyek, cenderung bervariasi, dengan lapisan tanah lempung yang rentan terhadap perubahan kadar air. Oleh karena itu, studi geoteknik dan komprehensif diperlukan untuk mendapatkan gambaran akurat tentang karakteristik tanah di lokasi tersebut. Proyek ini menghadapi tantangan geoteknik yang memerlukan evaluasi mendalam terhadap jenis-jenis tanah yang ada, termasuk tanah berbutir kasar seperti pasir serta tanah lempung yang cenderung plastis dan jenuh air. Pengujian seperti Cone Penetration Test atau CPT dan boring dilakukan untuk mengidentifikasi lapisan tanah keras yang ideal untuk fondasi. Selain itu, pengaruh air tanah terhadap perilaku tanah perlu dipertimbangkan, terutama karena kadar air yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas tanah lempung dan meningkatkan resiko penurunan struktur. Investigasi tanah ini mencakup metode pengujian sifat mekanik tanah di laboratorium seperti uji kepadatan dan kekuatan geser untuk memastikan daya dukung tanah. Berdasarkan hasil investigasi, akan ditentukan jenis fondasi yang paling sesuai untuk mendukung bangunan kos mahasiswa yang direncanakan. Dalam kasus ini, fondasi tiang pancang dipilih untuk memastikan bahwa struktur memiliki stabilitas yang optimal dan mampu menahan beban gedung dengan baik, sekaligus meminimalkan risiko penurunan diferensial yang bisa membahayakan stabilitas bangunan. Untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan data dari proyek kos-kosan 4 lantai di Rawamangun, Jakarta Timur. Metode pengumpulan data melibatkan pengujian sondir, CPT, dan boring untuk mendapatkan profil lapisan tanah. Pengujian ini memberikan data tentang kepadatan tanah, kekuatan geser, dan kedalaman lapisan tanah keras. Metode pengujian sifat mekanik tanah dilakukan di laboratorium untuk menentukan daya dukung tanah dan sifat-sifat lainnya seperti permeabilitas dan kohesi. Hasil dan pembahasan. 1. Klasifikasi tanah berdasarkan sifat fisik. Klasifikasi tanah dilakukan berdasarkan sifat fisik yang mempengaruhi cara tanah bereaksi terhadap beban bangunan dan air tanah. Pada proyek ini, hasil investigasi menunjukkan adanya berbagai jenis tanah, termasuk kerikil, pasir, lanau, dan lempung, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Pada tabel pertama, yaitu ada klasifikasi tanah. Pertama, jenis tanah kerikil. Ukuran butir dalam milimeter, dia lebih besar dari 4,75 mm. Sifat utamanya tidak plastis. Kemudian ada jenis tanah kedua yaitu pasir dengan ukuran butir 0,075 mm sampai 4,75 mm. Sifat utamanya tidak plastis. Jenis tanah yang ketiga yaitu tanah lanau 0,002 mm dan 0,075 mm. Sifat utamanya adalah plastis rendah. Kemudian jenis tanah yang keempat ada tanah lempung, itu lebih kecil dari 0,02 mm. Sifat utamanya plastis tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, lapisan tanah lempung ditemukan di kedalaman yang lebih dangkal 0 sampai 2,6 meter. Sedangkan pasir padat terletak pada kedalaman yang lebih dalam, sekitar 4,2 sampai 5,6 meter. Tanah berbutir kasar seperti kerikil dan pasir memberikan daya dukung yang lebih baik
karena sifatnya tidak plastis dan tidak pengaruh oleh perubahan kadar air. Kemudian kedua, yaitu karakteristik tanah berbutir kasar. Tanah berbutir kasar seperti pasir dan kerikil cenderung memiliki sifat yang mendukung stabilitas bangunan. A. Permeabilitas tinggi. Air dapat dengan mudah mengalir melalui tanah ini, sehingga mengurangi resiko penumpukan air yang dapat melemahkan struktur. B. Kepadatan tinggi. Tanah berbutir kasar cenderung lebih stabil dan dapat dipadatkan dengan baik, sehingga cocok untuk mendukung beban bangunan. Dan yang C, daya dukung tinggi. Tanah ini mampu menahan beban lebih besar dibandingkan tanah lempung atau lanau karena kurang plastis. Pada proyek ini, tanah berbutir kasar ditemukan pada kedalaman 4,2 meter hingga 5,6 meter dan digunakan sebagai dasar fondasi tiang pancang. Ini penting karena daya dukung tanah ini lebih tinggi sehingga cocok untuk bangunan bertingkat. Kemudian yang ketiga ada karakteristik tanah lempung dan organik. Tanah lempung dan tanah organik memiliki karakteristik yang lebih rumit, yang dapat mempengaruhi stabilitas fondasi secara signifikan. Karakteristik utama tanah lempung di lokasi proyek meliputi A. Plastisitas tinggi. Tanah lempung mengembang ketika basah dan menyusut ketika kering. Hal ini dapat menyebabkan pergerakan tanah yang tidak terduga yang mengakibatkan pergeseran atau keretakan pada fondasi. B. Kekuatan geser rendah. Tanah lempung memiliki kemampuan yang rendah untuk menahan beban dibandingkan dengan pasir dan atau kerikil, terutama dalam kondisi basah. C. Konsolidasi lambat. Air yang terjebak dalam tanah lempung membutuhkan waktu yang lama untuk keluar, yang dapat menyebabkan penurunan tanah yang berlangsung lama setelah konstruksi selesai. Pada proyek ini, tanah lempung ditemukan dalam kedalaman 0 sampai 2,6 meter. Karena lempung memiliki sifat daya dukung yang rendah, fondasi bangunan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada lapisan ini, sehingga fondasi tiang pancang digunakan untuk mencapai lapisan lebih dalam dan lebih stabil. Kemudian yang keempat, pengaruh air tanah pada sifat tanah. Air tanah memiliki pengaruh besar terhadap karakteristik mekanik tanah. Berdasarkan hasil pengujian boring, muka air tanah ditemukan pada kedalaman 0,3 meter dan dari permukaan tanah. Kondisi tanah jenuh ini perlu diperhatikan karena dapat mengubah perilaku tanah secara signifikan. A. Mengurangi daya dukung tanah. Tanah yang jenuh air, terutama lempung, kehilangan kekuatan geser dan tidak mampu menahan beban yang tinggi. B. Menambah risiko likuifaksi di area jenuh air, terutama pada tanah berbutir halus seperti lanau atau pasir yang tidak padat. Risiko likuifaksi dapat meningkat, terutama selama gempa. Nah, C. Perubahan volume tanah. Pada tanah lempung, perubahan kadar air menyebabkan ekspansi dan kontraksi yang berlebihan dan dapat mengakibatkan retakan dan penurunan diferensial pada bangunan. Sistem drainase yang baik perlu diterapkan untuk mengurangi pengaruh air tanah ini, terutama di lapisan lempung. Kelima, ada metode pengujian sifat mekanik tanah. Beberapa metode pengujian ini dilakukan untuk menentukan sifat mekanik tanah di lokasi proyek. Pertama A, Yawi Sondir atau CPT, digunakan untuk mengukur daya dukung tanah dan kekuatan geser tanah pada berbagai kedalaman tanpa memerlukan pengambilan sampel. Pengujian ini menghasilkan grafik nilai tahanan konus dan gesekan selimut yang digunakan untuk menentukan profil tanah. Kemudian yang B ada uji boring. Sampel tanah diambil dari kedalaman yang berbeda untuk dianalisis di laboratorium. Pengujian ini melibatkan uji kadar air, kepadatan tanah, dan tes kekuatan geser yang memberikan informasi penting tentang karakteristik tanah. Kemudian yang selanjutnya ada direct shear test. Pengujian ini dilakukan di laboratorium untuk mengukur sudut geser internal dan kekuatan geser tanah yang sangat penting untuk menentukan daya dukung fondasi. Yang keempat ada Etherberg Limit Test. Tes ini dilakukan pada tanah lempung untuk mengetahui batas plastisitasnya yang pentingnya menilai yang penting dalam menilai potensi ekspansi dan penyusutan tanah akibat perubahan kadar air. Tabel 2 di sini dijelaskan hasil uji sondir pada lokasi proyek. Pada kedalaman 0 sampai 2 meter, tahanan konusnya itu sebesar 25 kilonewton per meter kuadrat. Lalu untuk gesekan selimutnya itu ada 15 kilonewton per meter kuadrat dengan keterangan tanah lempung lunak. Kemudian pada kedalaman 2 sampai 4 meter, tahanan konusnya atau kisahnya itu 45 kilonewton per meter kuadrat dengan gesekan selimut atau FS-nya itu 30 kilonewton per meter kuadrat dengan keterangan tanah lempung berpasir. Kemudian pada kedalaman 4 sampai 5,6 meter, tahanan konus 75 kilonewton per meter kuadrat dengan gesekan selimut atau FS-nya sebesar 40 kilonewton per meter kuadrat. Keterangan tanahnya yaitu pasir padat.
Hasil uji menunjukkan bahwa lapisan tanah lebih dalam pasir padat pada kedalaman 4 sampai 5,6 meter memiliki daya dukung yang lebih tinggi dan lebih stabil untuk menahan beban bangunan. Kesimpulannya, dari penelitian ini adalah bahwa jenis dan sifat tanah di lokasi pembangunan gedung kos mahasiswa 4 lantai di Rawamangun, Jakarta Timur sangat mempengaruhi pemilihan jenis fondasi yang tepat. Investigasi tanah yang dilakukan meliputi pengujian sondir atau CPT dan boring yang menunjukkan adanya lapisan tanah lempung di kedalaman dangkal dan lapisan pasir padat di kedalaman lebih dalam. Tanah lempung yang plastis dan mudah jenuh air cenderung memiliki daya dukung rendah, sehingga tidak memadai sebagai fondasi utama. Sebaiknya lapisan pasir padat di kedalaman 4,2 sampai 5,6 meter menunjukkan daya dukung yang lebih tinggi dan stabil untuk menahan beban bangunan. Untuk mengatasi pengaruh tanah lempung dan risiko perubahan volume tanah akibat keadaan air, fondasi tiang panjang dipilih sebagai fondasi yang sesuai. Ini memungkinkan bangunan berdiri di atas lapisan tanah yang lebih stabil dan mampu menahan beban dengan baik. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya investigasi tanah dan pemahaman karakteristik lapisan tanah dalam memastikan stabilitas struktur pada proyek konstruksi gedung bertingkat. Okay, that's enough for my presentation about my journal article. I hope this lesson can be useful for your future. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.